Kanto, saya mau minta pendapat soal perusahaan tambang di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat, yang menggusur masyarakat adat sebanyak 1.000 kakak. Ada sekitar 4.000 yang tergusur dari tempat mata pencarian mereka. Dan mereka dulu sudah diberikan ganti rugi sebagai DP 100 juta, tapi sampai hari ini tidak dibayar dengan alasan mereka menempati tanah negara. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya kira kita perlu evaluasi ulang ya, bahwa apakah kewenangan dari perusahaan tersebut waktu melakukan pembebasan. Karena ada beberapa hal, tanah-tanah yang ada di Kalimantan itu mungkin juga tanah milik adat ya. Karena itu memang masyarakat adat kan tidak ada bentuk hitam di atas putih, yang pertama. Kemudian kita juga melihat apakah BBN itu pada saat itu tanah itu memang dalam milik negara atau memang tanah adat. Karena beberapa hal di beberapa daerah masih diperlakukan bukan tanah negara tetapi juga tanah yang duduk pada masyarakat adat. Yang menjadi permasalahan adalah masyarakat adat itu sendiri juga harus bisa masih memenuhi persyaratan, dalam ini masyarakat hukum adat, di mana lokasi otonominya dia jelas, kemudian ada genetisnya bahwa dia turun-temurun ada di situ, dapat bisa dibuktikan. Kalau memang itu beberapa hal bisa dibuktikan, artinya perusahaan tersebut harus mengevaluasi ulang, kemudian harus memberikan ganti rugi yang layak. Karena memang dalam hal ini, kalau memang itu tanah-tanah ulayat, artinya pemerintah juga harus berpihak, tidak boleh berpaling. Itu kira-kira masukan dari saya. Sejauh yang dimiliki oleh masyarakat setempat, mereka memiliki dokumen dari kecamatan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tapi setelah sampai pengadilan nyatakan bahwa yang berlaku adalah hukum positif. Saya kira ini cukup, karena dengan surat turun-temurun dari kecamatan, kemudian itu mereka sudah bertempat di sana. Saya kira perlu kiranya dari masyarakat adat di sana bisa membuat surat kepada Komisi Yudisial bahwa putusan tersebut adalah tidak benar, tidak sesuai dengan hukum secara, karena masyarakat adat kan tidak sesuai dengan apa harus tertulis, dan hal ini perlu dievaluasi. Putusan pengadilan tersebut sangat tidak adil. Laporkan saja ke Komisi Yudisial, karena hal ini perlu dilihat juga, karena banyak hakim-hakim yang tidak menguasai hukum adat di setempat itu. Lalu seperti apa sebenarnya posisi hukum adat dengan posisi hukum nasional? Posisinya seperti apa? Karena sesuai pengadilan adat itu perusahaan dikalahkan karena dia datang belakangan baru tahun 2013. Sementara masyarakat di situ sudah dari nenek moyang mereka turun temurun. Nah, inilah perjuangan dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat, bahwa dengan beberapa organisasi profesi lain untuk memperjuangkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat untuk segera disahkan agar kepemilikan atau masyarakat adat yang mempunyai persyaratan khusus bisa melupakan kepemilikan itu kira-kira. Nanti kira-kira seandainya masyarakat ini dimenangkan, putusannya bisa berlaku mundur nggak? Karena mereka sudah beroperasi lebih dari 10 tahun, kekayaan alam sudah dikeruk, lahan menjadi rusak, gitu. Bisa nggak menuntut pengembalian? Saya kira perlu ya, karena kita harus melihat juga mengevaluasi dari putusan tersebut. Kalau memang betul-betul merugikan dan masyarakat adat memenuhi persyaratan, mungkin banding atau kasasinya, saya kira perlu menuntut untuk minta ganti ruginya. Di luar pengadilan sebetulnya mediasi masih dimungkinkan, Pak? Masih, justru itulah saya kira perseroan dengan sehubungan dengan kekuatan tekanan masyarakat adat dan kemudian dari pusat, saya kira lebih baik perusahaan menyelesaikan secara mediasi. Baik, ya. Terima kasih.